Baiklah, kita mulai materi kita untuk kali ini, yaitu mengenai hakikat karya ilmiah. Tetapi sebelum sampai ke materi, saya akan sampaikan dulu beberapa hal di pertemuan pertama ini. Izinkan saya share screen. Nah, ini dia. Jadi, mata kuliah kita teknik penulisan karya ilmiah IDIK 4013. Untuk mata kuliah ini, kuliah akan dilaksanakan melalui tutorial web atau web seperti semester kemarin, yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Microsoft Teams dan dilengkapi dengan Learning Management System atau LMS. Jadi silahkan nanti panjenengan semua sambil masuk ke Teams juga mengisi presensi atau daftar hadir pada LMS di alamat lms.ut.ac.id. Nanti di situ akan ada isian presensi atau attendance begitu. Silakan panjenengan klik submit attendance di situ. Nanti tinggal diisi. Ada 4 pilihan di situ. Pilihan kehadiran tepat waktu, kemudian L itu late terlambat, kemudian excuse, kemudian alpha jika panjenengan tidak hadir, nanti saya yang mengisi otomatis. Begitu. Kemudian kuliah akan dilaksanakan sebanyak 8 kali, jadi nanti kita akan selesai pada pertemuan ke-8. Dan seperti yang sudah-sudah, nanti akan ada 3 kali penugasan, di mana tugas pertama, kedua, dan ketiga itu akan diberikan pada saat web ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi web pertama dan kedua belum ada penugasan. Nanti sebelum saya masuk ke web ketiga, saya akan mengupload tugas pada LMS yang bisa panjenengan unduh tugasnya, dan kemudian nanti tugas juga akan dikumpulkan melalui LMS juga, melalui Learning Management System. Jadi semuanya akan terrecord di situ. Kemudian kapan waktu pengumpulannya? Batas waktu pengumpulan tugasnya adalah hari Rabu minggu berikutnya. Misalnya seperti hari ini. Saya pada saat hari ini ada web, saya sudah mengupload tugas yang mesti panjenengan kerjakan itu pada LMS. Nah, kemudian mengumpulkannya batas akhirnya adalah minggu depan hari Rabu. Jadi itu maksimal. Syukur kalau bisa mengumpulkan di hari Senin atau Selasa begitu, karena hari Kamis saya sudah harus mengunggah laporan ke UT. Jadi kalau panjenengan mengumpulkan lebih dari hari Rabu, maka otomatis tidak akan terikut, dan itu sayang sekali. Karena untuk penugasan ini proporsinya sangat besar pada nilai akhir. Kalau tidak salah sekitar lebih dari 50% begitu. Jadi kalau panjenengan tidak mengumpulkan salah satu saja itu udah pengaruhnya sangat besar. Jadi untuk tugas ini tolong lebih aware, lebih diperhatikan, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan kumpulkan sebelum sampai pada deadline-nya, begitu. Itu terkait dengan perkuliahan kita. Nah, ini di bawah panjenengan bisa lihat bahwa mahasiswa wajib melakukan presensi melalui LMS ya. Tetapi sebagai backup, panjenengan juga akan melakukan presensi melalui grup WA, ya, pakai voice note boleh, pakai tulisan boleh. Tetapi melalui grup WA juga dilakukan ini sebagai backup pada saat mungkin ada trouble dengan LMS-nya, begitu. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, teknik penulisan karya ilmiah, teknik penulisan karya ilmiah atau TPKI ini memang hanya 2 SKS, tetapi di situ kalau saya bilang agak berat begitu ya, agak berat karena apa? Karena kompetensi yang diharapkan sangat tinggi. Ya, di sini ada 6 modul gitu, dan dari situ setelah selesai mata kuliah ini diharapkan
panjenengan memiliki kemampuan-kemampuan atau kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja yang ini menjadi basic dari mata kuliah kita, karya ilmiah ya. Panjenengan harus mampu menjelaskan ya. Kalau mampu menjelaskan artinya juga memahami begitu tentang hakikat dan karakteristik karya ilmiah. Itu yang pertama. Ini menjadi basic bagi materi-materi berikutnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, panjenengan juga mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan bagaimana mempersiapkan dan mengumpulkan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Ini sudah mulai agak-agak lumayan ini karena kalau berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bahwa ternyata tidak sesimpel yang dibayangkan. Mengumpulkan informasi jurnal seperti itu seringkali masih terjadi banyak kesalahan gitu ya. Jadi untuk menulis karya ilmiah yang harus kita acu adalah juga karya ilmiah. Jadi bukan blogspot pribadi yang hanya menampilkan opini pribadi begitu ya. Itu tidak bisa kita gunakan. Nah, nanti ada caranya, nanti tentu saja akan saya tunjukkan bagaimana begitu. Kemudian yang ketiga, setelah tahu cara mengumpulkannya, kemudian panjenengan diharapkan tahu cara memanfaatkan pustaka dalam penulisan karya ilmiah. Ada berbagai jenis pustaka dan gimana sih ya saya memanfaatkan pustaka itu? Nah, itu nanti akan ada di pertemuan berikutnya gitu ya. Dan kemudian kompetensi apa lagi yang diharapkan? Yang keempat adalah mampu mendeskripsikan komponen-komponen karya tulis ilmiah. Nah, jadi yang namanya karya tulis ilmiah ini punya komponen-komponen tertentu yang membedakannya dari karya tulis non-ilmiah. Nanti diharapkan panjenengan sudah mampu nih mendeskripsikan. Jadi ini loh karya tulis ilmiah itu, oh yang ini bukan, seperti itu. Berikutnya yang kelima, tentu saja setelah 4 tahapan tadi, 4 kompetensi tadi, maka selanjutnya diharapkan panjenengan mampu menulis suatu karya ilmiah, kemudian setelah mampu menulis, mampu pula untuk melakukan review atau penilaian, begitu ya, dan kemudian memfinalisasikan karya ilmiah dengan benar. Menulis, mereview, review itu bisa juga tulisan kita sendiri. Kita lihat, cek dari awal apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah, struktur, dan komponen seperti itu, untuk pada akhirnya finalisasi karya ilmiah. Dan yang keenam, setelah kita mampu menulis, mereview, dan finalisasi, maka diharapkan panjenengan mampu mensosialisasikan karya ilmiah. Gitu ya. Sosialisasi itu bisa dalam bentuk publikasi di jurnal, jadi bagaimana mengirim, mensubmit tulisan kita ke jurnal, bisa juga dalam bentuk bagaimana mensosialisasikan dalam sebuah seminar nasional maupun internasional, dalam sebuah konferensi seperti itu. Itu. Jadi dari awal paham tentang hakikat karya ilmiah dulu sampai bagaimana mempersiapkan, menulis, dan sampai mensosialisasikan. Jadi memang sangat padat begitu ya untuk 8 kali tatap muka. Dan yang perlu juga menjadi warning atau perhatian kita semua panjenengan begitu ya. Mungkin panjenengan sudah punya modulnya, modul teknik Karil, dan panjenengan bisa cek di halaman 8 Romawi kecil. Di situ kalau kita lihat ada statement gitu ya, bahwa kemampuan Anda dalam menguasai mata kuliah ini akan dinilai melalui UAS berupa tes objektif dan menulis satu artikel ilmiah. Seperti misalnya membuat abstrak. Jadi dalam suatu karya ilmiah itu pasti ada abstrak. Nah, abstrak itu memang hanya sekitar 200 kata biasanya, tetapi itu sangat padat isinya dan bukan perkara simpel juga ternyata membuat abstrak berdasarkan semester kemarin gitu ya, saya juga mengajar di teknik Karil.
Kemudian juga menulis karya ilmiah lengkap. Jadi dari mulai abstrak, pendahuluan, isi sampai ke penutup begitu. Biasanya ini sekitar 10 halaman gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mensosialisasikan karya ilmiah. Begitu. Dan mungkin yang perlu juga panjenengan ingat selalu bahwa mata kuliah ini sangat terkait dengan mata kuliah PKP atau pemantapan kemampuan profesional, di mana pada mata kuliah PKP itu mahasiswa diharuskan menulis laporan penelitian dan menulis artikel atau makalah ataupun karya ilmiah terkait dengan penelitian, perbaikan pembelajaran yang dilakukan. Dan tentu saja laporan penelitian dan artikel tersebut harus ditulis dengan menerapkan ketentuan-ketentuan atau kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Jadi mata kuliah ini akan sangat mendasari panjenengan nanti dalam menulis laporan akhir ya, atau di mata kuliah PKP. Jadi tolong dari awal benar-benar bisa fokus begitu, dan semoga kita diberi kemudahan dalam memahaminya dan mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di mata kuliah ini. Begitu. Nah, mata kuliah ini sendiri akan terbagi dalam 6 modul ya. Karena kita 2 SKS, maka ada 6 modul yang akan disampaikan pada 8 kali tatap muka. Di mana pada modul 1 kita akan membahas tentang hakikat dan karakteristik dari suatu karya ilmiah. Kemudian di modul 2 kita akan membahas tentang persiapan penulisan karya ilmiah. Di modul 3 kita akan memahami bagaimana memanfaatkan pustaka dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang keempat adalah komponen-komponen karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang kelima, menulis karya ilmiah. Dan yang keenam, review, finalisasi, dan sosialisasi karya ilmiah. Jadi pada modul-modul ini akan ada capaian kompetensi tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Semuanya terangkum dalam 6 modul dalam modul TPKI ini. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, kita mulai dengan modul pertama, ya, yaitu tentang hakikat dan karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah tentu menjadi suatu hal yang sudah sangat akrab di lingkungan kita, para akademisi, gitu ya. Dan tentu sebagai seorang mahasiswa, panjenengan juga sudah sering membaca berbagai macam artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah, yang populer, maupun yang benar-benar karya ilmiah murni seperti itu. Nah, dari situ maka kita akan mencoba mereview, merefresh kembali pengetahuan kita dan memperkaya kembali di mata kuliah ini tentu saja. Nah, hakikat dan karya tulis ilmiah ini di sini ada 2 kegiatan belajar. Di mana kegiatan belajar 1 terkait dengan hakikat karya ilmiah ini mencakup pengertian, tujuan, manfaat, perbedaan dengan karya populer. Kemudian di kegiatan belajar 2 ini tentang karakteristik karya ilmiah ini mencakup aspek-aspek yang menentukan karakteristik, struktur penyajian, komponen dan substansi, serta sikap penulis dan penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Nah, setelah selesai modul 1 ini, diharapkan panjenengan memiliki berbagai macam kompetensi, ada 9 kompetensi yang diharapkan di sini. Yang pertama, panjenengan mampu mendefinisikan karya ilmiah dengan kata-kata sendiri. Jadi karya ilmiah itu apa sih gitu? Panjenengan paham dan mampu mendefinisikan, memformulasikan dengan kalimat sendiri. Biasanya kalau sudah mampu memformulasikan dengan kalimat sendiri,
Itu artinya karena memang sudah paham seperti itu. Kemudian juga mampu menjelaskan tujuan dari penulisan karya ilmiah. Untuk apa sih nulis karya ilmiah? Gitu. Nanti panjenengan sudah mampu nih. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan manfaat dari karya ilmiah baik bagi kalangan tertentu maupun bagi masyarakat umum. Kemudian yang keempat, mampu membedakan karya ilmiah dari karya ilmiah populer. Kemudian mampu menjelaskan karakteristik karya ilmiah. Berikutnya adalah mampu menjelaskan struktur penyajian dari suatu karya ilmiah. Kemudian yang ketujuh, mampu memberi contoh substansi karya ilmiah itu seperti apa. Gitu. Kemudian berikutnya mampu mengenali, ya, tahu bagaimana seorang penulis itu bersikap dalam sebuah karya ilmiah. Panjenengan mampu. Kemudian juga tentu saja harus mempraktekannya. Kemudian yang kesembilan, mampu membedakan bahasa karya ilmiah dengan bahasa yang digunakan dalam karya lain. Karena tentu saja dalam karya ilmiah kita menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Inggris internasional, tetapi tentu bukan bahasa kita sehari-hari, maksudnya bahasa-bahasa anak-anak gaul seperti itu misalnya. Tentu saja akan berbeda. Begitu. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa itu karya ilmiah, maka saya punya contoh ini ya. Monggo panjenengan cermati di sini. Yang pertama, tentang pengertian dan tujuan pendidikan di sekolah dasar. Nah, menurut panjenengan, ini masuk karya ilmiah atau bukan? Monggo silahkan dibaca dulu. Kemudian yang kedua juga, panjenengan monggo silahkan ya. Yang kedua itu apakah masuk karya ilmiah atau bukan? Monggo silahkan dibaca, dicermati dulu. Ini yang kedua. Ya. Ini saya ambil dari Kompas, kemudian yang ini dari websitenya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Monggo silahkan dibaca dulu. Saya beri waktu 2 menit. Nanti silakan dicatat dulu. Kita akan diskusikan pada saat akhir sesi nanti. Baik, saya kira cukup. Kita akan lihat teks berikutnya. Teks yang ketiga dan keempat. Nah, silahkan ini juga panjenengan cermati. Di teks yang ketiga dan teks yang keempat, Anda cermati, panjenengan cermati, ini masuk karya ilmiah atau bukan berdasarkan pemahaman panjenengan. Silahkan, saya beri waktu 1-2 menit untuk mencermati. Dan silahkan dituliskan pendapat panjenengan di kertas dulu, nanti kita akan bahas pada saat sesi diskusi setelah akhir sesi ini.
Nah, saya kira cukup. Saya kira cukup ya. Nah, kita lihat sekarang hakikat karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu sebenarnya apa sih gitu. Yang tadi simen dulu gitu ya. Nanti setelah kita masuk ke sini, nanti kita pasti akan bisa paham yang karya ilmiah yang mana, yang bukan yang mana, dan kenapa itu karya ilmiah, kenapa itu bukan, seperti itu. Jadi karya ilmiah ini adalah suatu karya tulis atau karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Kata kuncinya ada dua, gitu ya, sistematis dan ilmiah. Sistematis itu apa? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi suatu tulisan dikatakan sistematis itu ketika karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan-aturan tertentu sehingga bagian-bagiannya itu terkait dengan jelas dan padu. Ada kaitan antar bagian seperti itu. Dan itu sangat terstruktur. Kita tidak bisa menulis loncat-loncat gitu ya. Kalau kita misalnya baca suatu cerpen, kadang-kadang ada bacaan atau narasi tentang kondisi saat ini. Kemudian tiba-tiba ada flashback 5 tahun ke belakang. Kemudian ada semacam imajinasi untuk 10 tahun ke depan, seperti itu. Nah, kalau di karya ilmiah kita tidak bisa seperti itu. Jadi suatu tulisan karya ilmiah itu harus disusun secara sistematis. Ada aturannya sendiri. Kemudian karya ilmiah tentu saja harus bersifat ilmiah gitu ya. Ilmiah itu bagaimana? Artinya bahwa karya tulis tersebut harus mampu menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada bukti-bukti empiris atau kajian teoritis, sehingga pembaca nanti akan mampu merunut atau ngetres dan melacak kebenaran yang mendukung gagasan tersebut. Gitu. Deskripsi itu penggambaran. Jadi apa yang kita tuliskan itu mampu menyajikan suatu gambaran, bisa gambaran suatu hasil penelitian atau gambaran deskripsi tentang, katakanlah tentang metode pembelajaran case based learning atau pembelajaran berbasis kasus gitu. Ya. Jadi seperti apa sih gitu? Kalau misalnya panjenengan mau menulis tentang pentingnya pendidikan anak usia dini seperti itu, maka di situ akan mampu mendeskripsikan usia dini itu apa, pendidikan itu apa, terus bagaimana sih pentingnya. Tentu saja itu menjadi suatu deskripsi yang dikompil berdasarkan referensi karya-karya ilmiah yang lain gitu, yang ditulis oleh penulis lain. Kemudian juga bisa berupa suatu gagasan. Jadi panjenengan akan menuliskan suatu gagasan. Teknik ini, teknik misalnya teknik bercerita gitu ya, teknik storytelling begitu. Itu menurut panjenengan itu suatu teknik yang sangat bagus untuk membuat anak itu mampu mengekspresikan gagasannya, mengekspresikan sikapnya, seperti itu. Menurut panjenengan seperti itu, maka gagasan tersebut bisa dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah, tentu juga dengan pembandingan dengan misalnya metode-metode lain atau penulis lain argumentasinya seperti apa gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian juga dia bisa menyajikan suatu argumentasi atau pemecahan masalah. Panjenengan menyampaikan argumentasi. Kenapa itu menjadi sangat bagus metode itu misalnya. Storytelling itu kenapa bagus sih untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi, misalnya meningkatkan kemampuan siswa untuk mengekspresikan sikapnya seperti itu. Nanti panjenengan jelaskan di situ alasan-alasannya atau argumentasinya. Tentu dikuatkan dengan beberapa hasil penelitian lain gitu ya dari penulis lain. Kemudian juga pemecahan masalah. Kalau pemecahan masalah
Biasanya kalau seperti ini merupakan suatu karya tulis yang berdasarkan hasil penelitian. PTK biasanya ya, penelitian tindakan kelas. Jadi ada suatu masalah gitu ya. Misalnya kenapa sih anak-anak saya ini kok sulit sekali memahami tentang mata pelajaran matematika gitu ya. Matematika tentang rumus apa tuh kubus, segitiga dan sebagainya. Maka panjenengan membuat suatu ide bagaimana ya untuk mereka bisa lebih memahami, mungkin dengan membuat peragaan dan sebagainya. Nah, tetapi kan panjenengan belum tahu nih, ini ide kira-kira efektif apa enggak ya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Maka kemudian dilakukan suatu penelitian tindakan kelas, di kelas 3 katakanlah seperti itu, atau kelas 4, panjenengan membuat suatu rancangan penelitian, dilakukan penelitian di mana objek atau sasarannya ini adalah siswa-siswa di sekolah panjenengan begitu. Kemudian hasilnya seperti apa? Nanti dibandingkan antara siswa yang diajar dengan menggunakan teknik peragaan dan yang tidak misalnya, dibandingkan hasilnya. Nah, nanti ketemu hasilnya, maka disitulah ada pemecahan masalah ya. Kita akan lihat hasilnya. Ternyata barangkali yang berdasarkan hasil penelitian panjenengan itu, oh ternyata betul bahwa pemeragaan gitu itu akan membuat mahasiswa meningkat pemahamannya. Maka itu kemudian bisa panjenengan tuliskan dalam sebuah karya ilmiah, karya tulis begitu. Nah, tentu saja dalam menuliskan tadi harus didukung dengan kajian-kajian teoritis ya. Jadi berdasarkan referensi dari buku, dari jurnal misalnya, sehingga nanti pembaca akan mampu merunut tadi dan melacak kebenarannya gitu ya, yang akan mendukung gagasan panjenengan gitu. Jadi mungkin peneliti lain juga menemukan bahwa oh ya teknik peragaan itu ternyata memang efektif didukung dengan hasil-hasil penelitian kolega-kolega lain dari sekolah lain, dari wilayah lain, seperti itu. Itu adalah karya ilmiah ya. Jadi harus sistematis dan harus bersifat ilmiah begitu. Berikutnya ciri-cirinya. Jadi suatu karya ilmiah itu dicirikan oleh 5 hal utama ini. Ya, yang pertama kita lihat dari sisi isinya. Jadi dari segi isi, suatu karya ilmiah itu mampu menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi, atau pemecahan suatu masalah. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Kemudian dilihat dari aspek pengetahuan. Ya. Apa yang ada dalam tulisan ilmiah, pengetahuan itu disajikan didasarkan pada fakta atau data atau kajian empiris gitu ya, atau pada teori yang telah diakui kebenarannya. Kita nggak bisa asal ngomong. Kita ngomong harus, kita nulis harus berdasarkan fakta atau data hasil penelitian empiris ya, data empiris itu hasil penelitian gitu. Ataupun berdasarkan teori yang telah diakui kebenarannya. Jadi biasanya kalau panjenengan cermati sebuah karya tulis pasti di situ ada daftar pustaka ya. Jadi ketika kita nulis kita juga mengacu ke tulisan-tulisan lain yang memang sudah diakui kebenarannya ya. Dan harus karya ilmiah juga seperti itu. Kemudian dilihat dari sisi kebenaran ya. Suatu karya yang ilmiah itu harus mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Tidak bisa ketika hasil penelitian kita A misalnya, tapi kita katakan B. Misalnya, panjenengan tadi ya, punya gagasan bahwa metode peragaan itu, praktek itu bisa meningkatkan kemampuan siswa. Asumsinya seperti itu. Tetapi kemudian ketika dilakukan penelitian, panjenengan penelitian tindakan kelas, ternyata bahwa tidak ada pengaruhnya nih. Ternyata baik melalui peragaan ataupun tidak melalui peragaan,
hanya dikasih teori, contoh-contoh gitu saja, ternyata nggak ada perbedaan yang signifikan. Ternyata sama aja hasilnya. Siswa ya pemahamannya segitu-segitu aja, nilainya 70, misalnya seperti itu rata-rata. Setelah melakukan evaluasi akhir. Maka panjenengan artinya di sini idenya kan asumsi awalnya kemudian teranulir gitu ya. Hipotesisnya tidak bisa diterima gitu. Nah, di situ ya memang hasilnya seperti itu ya panjenengan katakan saja yang seperti itu bahwa tidak ada hasil yang signifikan gitu. Jadi artinya harus berimprovisasi dengan metode yang lain gitu nanti rekomendasinya. Jangan kemudian ketika hasilnya seperti itu panjenengan kekeh nih. Oh, pokoknya menurut saya itu ini berpengaruh loh. Kemudian merekayasa data untuk membuat kelihatan hasilnya itu beda. Bahwa yang dikasih peragaan nanti nilainya 80, yang tidak nilainya 70 misalnya. Itu nggak bisa seperti itu. Kebenarannya harus objektif dan jujur dalam melakukan sebuah penulisan. Begitu. Ini juga saya mengalami sendiri gitu ya, di mana terakhir kemarin penelitian saya di Brebes tentang pencemaran pestisida di sana. Ternyata di Brebes memang kondisinya hasilnya pencemaran pestisidanya itu kan sangat tinggi. Ya, kenapa sangat tinggi? Setelah dirunut ternyata karena ada pertanian diduga nih, pertanian bawang merah itu. Dan ternyata tertinggi di ASEAN gitu ya. Juara, tapi sayangnya juara dalam hal pencemaran. Nah, saya menemukan fakta itu. Walaupun saya secara pribadi, aduh, kok ya malu gitu ya. Kok ya malu ternyata kok kita pencemarannya malah tertinggi gitu kan. Tetapi itulah kebenarannya. Bagaimanapun kebenarannya itu ya harus disampaikan gitu. Sehingga harapannya nanti ini menjadi bahan evaluasi juga buat kita, masyarakat, para petani, para pihak berwenang begitu ya, sehingga akan mampu melakukan suatu upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. Begitu. Jadi apapun kebenarannya ya diungkapkan saja gitu. Dan dipublikasikan, disampaikan ke pihak berwenang gitu ya, biar terbaca juga. Begitu. Kemudian yang keempat adalah aspek bahasa. Jadi di sini bahasa yang digunakan harus merupakan bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis ya. Istilah teknis itu istilah yang terkait dengan bidang kajian kita. Di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif, baik berupa gagasan, deskripsi, ataupun pemecahan suatu masalah. Denotatif itu ya real, nyata gitu ya, bukan konotatif. Denotatif itu kebalikan dari konotatif atau konotasi gitu ya. Begitu. Kemudian dilihat dari yang kelima adalah sistematikanya. Tentu saja sistematika penulisan karya ilmiah akan mengikuti sistematika tertentu yang mungkin dari berbagai jurnal agak-agak sedikit berbeda, tetapi sebenarnya sama, kurang lebih sama, intinya sama gitu ya. Nanti kita akan lihat, kita akan coba bandingkan berbagai jurnal dan berbagai jenis karya ilmiah seperti itu. Sudah ada aturannya masing-masing. Nah, tujuan penulisan karya ilmiah. Sebenarnya kita nulis karya ilmiah itu untuk apa sih gitu ya? Kok repot-repot amat? Biasanya kan gitu. Nah, ada 4 tujuan utama untuk penulisan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah menyampaikan dan mendiskusikan gagasan kepada masyarakat luas maupun pada kalangan tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah. Jadi tadi panjenengan punya gagasan, punya hasil penelitian, gitu ya. Maka fungsi karya itu untuk menyampaikannya sehingga sampai kepada kalangan tertentu. Mungkin ada persatuan guru seperti itu ya, pertemuan-pertemuan bulanan seperti itu bisa disampaikan hasil karya panjenengan itu dalam bentuk suatu presentasi, seminar semacam itu. Sehingga gagasan panjenengan atau hasil panjenengan penelitiannya bisa tersampaikan. Jadi nanti itu juga bisa menjadi acuan, referensi atau masukan bagi kolega-kolega guru yang lain untuk bisa juga mengaplikasikan. Tadi misalnya kalau
dari gagasan panjenengan. Ternyata hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya antara peragaan dan tidak. Maka oh iya ternyata seperti itu ya. Maka kolega lain akan melihatnya oh iya berarti saya harus berimprovisasi mungkin dengan metode yang lain. Seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian orang juga akan membuat karya ilmiah karena apa? Biasanya tujuan teknis nih, mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah. Biasanya anak SMP, SMA ini juga ya ada lomba-lomba karya tulis ilmiah yang akan melatih mereka untuk berpikir kritis sebenarnya. Kemudian mahasiswa juga ada gitu ya, dari tingkat universitas sampai ke tingkat nasional. Di situ mereka akan benar-benar dilatih bagaimana menuliskan sebuah gagasan sampai bagaimana melakukan argumentasinya gitu ya, mendebat gitu. Di mana itu semua akan melatih kemampuan berpikir kritis tadi itu. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah ini ditulis tentu saja dengan tujuan menyebarkan hasil penelitian pada masyarakat luas seperti artikel dalam majalah ilmiah. Jadi bukan hanya gagasan panjenengan gitu ya, tetapi hasil penelitian juga perlu disebarkan pada masyarakat luas sehingga tahu masyarakat nih hasilnya. Hasil penelitian saya misalnya yang kemarin tahun 2020 juga saya meneliti tentang sampah-sampah ya, sampah di laut, di sungai, di laut gitu. Di daerah sana Cilacap. Nah, hasil saya tulis dalam suatu publikasi gitu ya, ilmiah sehingga masyarakat juga tahu oh alah ternyata seperti ini ya kondisi perairan kita gitu. Nah, di akhir tulisan saya juga akan menuliskan rekomendasi apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi itu akan menjadi masukan buat masyarakat, buat instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah ke depannya gitu ya. Seperti itu. Jadi penting untuk menyebarkan hasil penelitian pada masyarakat luas sehingga itu diketahui gitu ya hasilnya, bukan hanya disimpan sebagai pengetahuan kita saja gitu. Begitu, kemudian yang keempat adalah tentu saja ini yang panjenengan dan juga saya alami gitu ya. Ini adalah suatu tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi ya. Baik tugas kuliah maupun tugas akhir kuliah seperti skripsi, kerja praktek, atau tesis untuk S2 atau disertasi untuk S3 gitu ya. Begitu. Jadi memang menjadi bagian dari tugas dalam studi kita. Nah, manfaat. Kalau bicara manfaat, setelah kita capek-capek nulis gitu ya, karena menulis karya ilmiah itu gampang-gampang susah gitu ya. Apa sebenarnya manfaatnya? Manfaatnya tentu saja itu akan menjadi rujukan atau referensi bagi kolega-kolega yang lain, bagi penulis-penulis yang lain. Misalnya nih, panjenengan ingin mempraktekkan metode sosiodrama atau bermain peran lah bagi siswa TK, SD maupun SMP begitu. Kemudian ingin tahu ini efektif atau tidak ya gitu metode ini. Kemudian gimana ya pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan siswa. Terus bagaimana sih melakukannya? Saya pengen tahu nih seperti apa gitu ya hasilnya. Dan bagaimana sih tapi melakukan penelitian tentang sosiodrama ini. Nah, maka panjenengan otomatis akan mencari referensi jurnal terutama ya, atau skripsi, atau tesis, atau disertasi gitu. Yang dimana itu akan menjadi acuan dalam panjenengan melakukan penelitian itu gitu. Ini saya berikan salah satu contohnya yang dilakukan oleh Sumandari, Inyoman Wirya, dan Putu Rahayu Ujianti, di mana di sini mereka menetapkan atau tujuan dari penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok B di Rodotul Atfal Baitul Muta'alim Desa Tegalinggah gitu ya. Mereka melakukan penelitian itu dan kalau di situ bisa kita lihat bahwa dari hasil observasinya gitu ya, kenapa itu menjadi mereka coba terapkan karena apa?
anak-anak kelompok B1 di RA Baitul Mutalim ini kemampuan berbicaranya itu masih kurang gitu ya. Jadi mereka mungkin memikirkan sesuatu tetapi tidak mau mengekspresikan pendapatnya gitu. Nah, kemudian dilakukanlah pendekatan sosiodrama ini nanti untuk melihat apakah dengan cara bermain peran misalnya siswa bisa lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya, berani berbicara gitu ya. Seperti itu. Jadi itu akan menjadi rujukan buat penelitian lain atau kolega-kolega lain. Nah, selain itu, maka di sini saya mengacu ke Arifin 1993, ada 6 manfaat lain dari penulisan suatu karya ilmiah. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, ini otomatis akan terasah begitu ya kalau kita menulis karya ilmiah. Karena apa? Menulis karya ilmiah kita harus punya banyak referensi tulisan lain yang harus kita acu. Otomatis kita akan membaca jurnal, membaca tesis, membaca hasil penelitian orang lain. Nah, dari membaca itu otomatis dengan sendirinya akan terasah nih kemampuan kita dalam hal membaca yang efektif. Kita akan menemukan suatu pola gimana sih ya membaca yang efektif sehingga kita tidak terlalu banyak makan waktu gitu ya. Anda bisa bayangkan satu jurnal itu sekitar 10 halaman, satu judul maaf. Satu judul itu biasanya sekitar 5 sampai 10 halaman. Itu baru satu jurnal. Yang kita tidak bisa baca sekilas-sekilas saja seperti membaca cerpen begitu ya. Bayangkan kalau kita mau menulis sebuah makalah, setidaknya kita harus punya 10 jurnal sebagai acuan. Kemudian buku gitu ya. Bagi kita tentu itu akan cukup banyak makan waktu gitu ya. Di mana kita juga punya kesibukan-kesibukan lain nih, kesibukan pekerjaan, kesibukan urusan rumah dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu kita akan mencari suatu pola gimana ya biar membaca itu cepat gitu. Akhirnya ketemu polanya. Saya sendiri sudah menemukan polanya gitu ya. Ketika saya membaca suatu jurnal misalnya, tentu yang pertama akan saya baca adalah abstraknya dulu. Kenapa abstrak? Karena abstrak dalam suatu jurnal itu akan menggambarkan keseluruhan dari isi tulisan. Ya. Jadi yang 10 lembar itu akan diringkas menjadi sebuah abstrak yang hanya sekitar 200 kata. Jadi abstrak ini padat banget. Dari mulai pendahuluan ya, kenapa itu penting, kemudian hasilnya seperti apa, rekomendasinya seperti apa, metodologinya juga seperti apa. Nah, kalau itu sudah menarik, kira-kira sesuai dengan apa yang saya inginkan, baru saya akan baca yang berikutnya. Pendahuluan, kemudian metodenya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau dari abstrak sudah tidak pas gitu ya, maka saya akan skip, saya ganti jurnal yang lain. Begitu. Jadi nanti otomatis akan terasah dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, karya ilmiah ya. Dari karya ilmiah ini otomatis akan melatih kemampuan mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Nah ini tadi panjenengan punya gagasan nih, punya gagasan. Tadi katakanlah metode sosiodrama. Mampu kira-kira meningkatkan kemampuan berbicara seperti itu. Kemudian panjenengan tentu saja membaca jurnal lain tentang sosiodrama juga gitu ya. Ada 9 jurnal lain yang panjenengan baca. Nah, 9 jurnal lain itu kan gagasan-gagasan dari penulis lain ya, atau hasil penelitian penulis lain. Otomatis panjenengan di situ akan mampu, akan melatih bagaimana mengintegrasikan, menggabungkan gitu ya, gagasan panjenengan dengan hasil penelitian orang. Sehingga nanti tercipta suatu gagasan gabungan atau pemikiran gabungan yang merupakan compile dari situ yang mungkin bisa jadi biasanya akan lebih baik seperti itu. Kemudian panjenengan praktekan misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Karya ilmiah ini otomatis akan mampu mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. Otomatis ya, perpustakaan itu jangan panjenengan bayangkan sebagai sebuah gedung perpustakaan. Tidak selalu seperti itu, karena sekarang Google sudah menyediakan semuanya ya. Elektronik perpustakaan atau e-perpustakaan, elektronik jurnal gitu ya. Jadi dengan kita stay tune di Google gitu ya, di internet sudah menyediakan semuanya. Jadi otomatis lah ya, pada saat kita searching ya otomatis kita akan menjadi terbiasa, terfamiliar seperti itu. Kemudian yang keempat, karya ilmiah otomatis akan mampu meningkatkan keterampilan mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Otomatis itu, kita melihat berbagai jurnal, pasti polanya sama. Bagaimana menyajikan suatu fakta, bagaimana menyajikan suatu data. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik ya. Grafik pun macam-macam sekali, ada grafik batang, grafik pie, time series dan sebagainya. Dan kita membaca jurnal lain, kita menulis, otomatis keterampilan itu akan terasah. Dulu saya tidak paham analisis statistik, sekarang jadi paham. Dulu saya tidak tahu cara menyajikan data dalam bentuk grafik-grafik yang menarik. Sekarang saya otomatis terlatih gitu ya. Sekali pertama mungkin agak kesulitan, kedua mulai terbiasa, ketiga sudah terbiasa. Dan ada banyak sekali software, bukan hanya Excel gitu ya. Dulu saya hanya bisa Excel. Sekarang saya bisa software yang lain, pakai Origin misalnya untuk membuat tampilan grafik yang lebih menarik. Begitu. Itu otomatis akan meningkat terus keterampilan seperti itu. Semakin banyak menulis, semakin meningkat. Dan yang kelima tentu itu akan memberikan semacam kepuasan intelektual ketika kita bisa ya. Itu sudah otomatis manusiawi ya. Dan yang keenam ini terkait juga dengan yang kelima tadi, bahwa ini akan menyumbang perluasan ilmu di masyarakat. Otomatis akan meningkatkan pengetahuan dan wacana para pembaca gitu ya, memperkaya, sehingga menjadi sumbangsih kita lah bagi dunia kita, dunia pendidikan seperti itu. Nah, ada karya ilmiah populer. Ini yang menarik. Jadi karya ilmiah yang kalau kita baca jurnal ya itu karya ilmiah gitu misalnya. Dia bersifat ilmu atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Dia banyak menggunakan istilah-istilah teknis bidang kajian tertentu, dan karena itu, karena itu kadangkala dia sulit dipahami masyarakat umum, terlalu kaku bahasanya. Nah, dari situ kemudian berkembang jadinya ada yang namanya karya ilmiah populer, di mana karya ilmiah populer ini tetap merupakan sebuah karya ilmiah yang dikaitkan dengan artikel atau gaya penulisan karya ilmiah, tetapi di situ menggunakan istilah-istilah yang umum dan lebih mudah dipahami. Nah, ini yang sekarang juga banyak berkembang ya. Jadi tetap menyajikan fakta, data, dan sebagainya, tetapi dia lebih banyak menggunakan kata-kata yang lugas sehingga mudah dipahami masyarakat umum. Orang jadi nggak alergi gitu. Kalau masyarakat misalnya di RT saya gitu, dikasih jurnal-jurnal seperti itu kan tidak menarik. Aduh, ini apa sih gitu. Tapi kalau kita menyajikannya dalam suatu karya ilmiah populer yang lebih lugas, ya misalnya di The Conversation kayak gitu-gitu ya, biasanya itu adalah karya ilmiah tapi populer, itu orang akan lebih tertarik untuk membaca, masyarakat umum seperti itu ya. Nah, karena itulah maka saat ini karya ilmiah populer tentu saja lebih banyak diminati masyarakat tadi, karena keilmiahan yang kadang-kadang membuat orang enggan membaca gitu ya, sehingga harus kita poles menjadi suatu paparan yang asik untuk dibaca. Nah, kalau mereka sudah senang baca, ide kita, gagasan kita akan lebih mudah untuk tersampaikan seperti itu. Katakanlah saya menulis tentang pencemaran lingkungan gitu ya,
karena banyaknya penggunaan plastik gitu ya. Kalau berdasarkan jurnal, aduh tentu saja itu akan sulit tersampaikan. Tetapi ketika saya menulisnya dalam bahasa yang lugas, oh lebih banyak mudah dipahami oleh tetangga-tetangga kita, sehingga kemudian upaya saya untuk kita sama-sama membantu pemerintah mengurangi pencemaran lingkungan dari penggunaan plastik misalnya, itu akan lebih mudah tersampaikan. Begitu saya kira itu materi kita untuk kegiatan belajar 1.